Come on. What did you expect? Apa yang bisa kita harapin dari Loki? God of Mischief, saudara Thor yang jahat, si narsis level the ultimate self-love, backstabber alias tukang tusuk dari belakang, the variant, si haus perhatian, kira-kira apa lagi ya? Dan pertanyaan krusialnya, kenapa Loki penting banget buat Phase 4 MCU? Kayak film-film MCU lain, Loki Season 1 juga kasih banyak easter egg. Bikin internet langsung penuh dengan konten-konten yang ngebahas teori dan kemungkinan masa depan MCU. Ini salah satu trik Marvel dan Disney memelihara fans mereka, supaya terus dibicarakan di tiap sudut-sudut internet. Tapi setelah 13 tahun dan lebih dari 20-an film dan series, sebagian orang mulai jenuh dengan trik ini. Wajar lah ya, orang udah cenderung bodo amat sama easter egg receh yang seringnya juga nggak terlalu ngaruh ke plot. Jadi MCU butuh trik baru supaya penonton tetap intrik dan penasaran buat nonton terus. Loki kayaknya jadi salah satu eksperimen itu. Selain WandaVision, cara Loki diceritakan juga unik. So far, series-series MCU yang tayang di Disney Plus sejak awal tahun ini, termasuk The Falcon and the Winter Soldier, ngasih satu tema yang bikin kita mikir. Apakah superhero memang orang baik dan villain adalah orang jahat? Tapi kali ini kita akan fokus ke Loki. Cerita tentang sistem opresif versus mereka yang terbuang. Di film yang pakai sudut pandang Thor dan Avengers, Loki dipotret sebagai supervillain narsis yang haus perhatian dan kekuasaan. Thor dan Avenger lainnya mengira Loki ingin menguasai Asgard, bumi, dan sebagainya. Padahal, Loki cuma iri sama Thor yang lebih disayang Odin dan rakyat Asgard. Buktinya waktu punya kesempatan pegang kendali, Loki nggak pakai kekuasaannya untuk bikin perang sama Nine Realms atau menhalukan Midgard. Loki malah bikin play yang isinya sejarah karangan dia sendiri, di mana dia jadi anak kesayangan Odin. Propaganda supaya rakyat Asgard juga menerima Loki, kayak mereka merayakan Thor. Sementara di seriesnya, Loki masih super narsis dan haus kekuasaan. Tapi di episode 1, Loki langsung dikasih turbulensi yang bikin dia krisis eksistensial. Setelah ditangkap polisi Time Variance Authority alias TVA, Loki dipertontonkan ujung hidupnya. Dia mati dicekek Thanos. Melihat kematiannya sendiri, bikin motivasi Loki berubah. Daripada menguasai Nine Realms atau gangguin hidup Thor, dia mau power yang lebih tinggi. Dia mau jadi penguasa waktu alias Timekeepers. Tapi yang nggak diketahui Loki, petualangannya mencari dalang di balik TVA malah membawanya lebih mengenal diri sendiri. Yap, series Loki adalah coming of age story-nya si God of Mischief. Semacam villain backstory buat kita penonton supaya makin bersimpati sama si penjahat super. Tapi serius, Loki beneran berubah 180 derajat. Dari fasis zolim, Is this not your natural state? jadi representasi anarki. Not be fun though. Di seriesnya, Loki ditangkap TVA karena dianggap variant. Semacam alternatif dirinya sendiri yang dianggap mengancam keberadaan Sacred Timeline, alias garis waktu / takdir yang dijaga Timekeepers dan TVA. Sacred Timeline sendiri adalah ilusi yang diciptakan Timekeepers untuk menjaga status quo, dan TVA sebagai perpanjangan tangannya. Timekeepers created the TVA and all its incredible workers. Para pekerja ini adalah simbol mereka yang rela menyerahkan kebebasannya, tunduk pada sistem asal dijanjikan keamanan dan kesejahteraan. Ini jadi masalah karena demi menjalankan status quo-nya, Timekeepers dan TVA harus menindas dan mengeliminasi varian macam Loki. Di sini, Timekeepers dan TVA jadi simbol fasisme yang coba didobrak Loki. The universe wants to break free, so it manifests chaos. Menjadi varian alias mereka yang harus dieliminasi society dan bertemu varian lain dirinya adalah titik balik di cerita coming of age Loki. Varian adalah refleksi dari mereka yang terbuang karena dianggap nggak cocok dengan sistem yang ada. Dan series ini untuk pertama kalinya menegaskan identitas gender Loki yang fluid. You're a prince. Must have been would-be princesses, or perhaps another prince. A bit of both. Part ini menekankan kalau Loki adalah bagian dari mereka yang dijauhi dan dikorbankan oleh sistem heteropatriarki. Di mitos Nordik yang umurnya lebih tua dari agama Kristen, Loki memang queer icon. Sama kayak Loki di komik, Tom Hiddleston sendiri sadar tentang identitas Loki ini sejak casting. Sejarah queerness-nya Loki panjang banget dan penuh konteks, mulai dari gimana orang-orang queer ditindas otoritas, disensor, dan di queer coding jadi penjahat sama Disney. Sayangnya, dialog antara Loki dan Sylvie itu nggak sama artinya dengan progres yang berarti. Apalagi untuk ukuran perusahaan raksasa kayak Marvel dan Disney. Kesalahan mereka lebih besar, cuma berani queer coding dan queer baiting. Terbukti dari dipotongnya queerness Valkyrie di Thor Ragnarok dan Okoye Ayo
di Black Panther. Belum lagi, di episode final, Loki Sylvie jadi metafora Adam Hawa saat ngobrol dengan He Who Remains yang jadi metafora iblis, menawarkan buah pengetahuan ke mereka. Adegan yang menjelaskan lahirnya multi-universe ini adalah metafora dari cerita asal-usul manusia turun ke bumi. Karakter gender fluid yang identitasnya nggak terlalu dirayakan kayak Loki, ujungnya malah dipakai sebagai metafora biner, dongeng klasik tentang perempuan yang disalahkan sebagai sumber dosa. Loki jadi simbol anarki ya jelas cuma simbolisasi doang di dunia Marvel dan Disney. Mana ada ceritanya motivasi seorang anarki adalah duduk di singgasana paling tinggi untuk berkuasa. Sejarawan dan akademisi anarkisme Zoe Becker bilang, seorang anarki harus punya 3 nilai yang saling terikat, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. 3 nilai yang sulit ditangkap dari karakter Loki, yang super narsis dan cuma peduli sama dirinya sendiri. Dan Sylvie, yang adalah varian dari dirinya juga. Tapi ada pesan menarik lain sebenarnya. TVA yang fasis dibangun dari determinisme. Klaim yang meyakini kalau semua realitas yang ada udah ditentukan, alias takdir ada yang ngatur. TVA percaya kalau Sacred Timeline adalah satu-satunya garis waktu yang boleh ada. Existence is chaos. Nothing makes any sense, so we try to make some sense of it. Ini tragedi, karena ternyata TVA dibangun dari para Varian yang dicuci otaknya sama Timekeepers, alias He Who Remains. Mereka nggak sadar kalau ternyata sama aja dengan orang-orang yang mereka demonisasi dan eliminasi selama ini. Sementara Loki, si dewa chaos dan perusak, adalah simbol dari free will, merepresentasikan kehendak bebas. Dia juga bukti kalau Sacred Timeline cuma akal-akalannya Timekeeper dan TVA, karena varian adalah perwujudan dari pilihan. Mereka bisa milih keluar dari Sacred Timeline, tapi ya kalau dibiarin malah bikin TVA nggak ada fungsi alias kehilangan otoritas. Series ini bahkan tegas membela free will di episode final. He Who Remains memang sempat bilang, I paved the road. tapi determinismenya punya batas. Di satu titik, takdir yang ditulis He Who Remains tamat, dan eksistensi waktu akhirnya ditentukan oleh free will, Loki atau Sylvie. He Who Remains sih ngaku nggak tahu apa yang akan hadir setelah multi-universe lahir. Makanya dia menawarkan Loki dan Sylvie untuk ambil alih TVA. Tapi bener gitu nggak ya? Karena ada kesan He Who Remains tahu kalau Sylvie bakal tetap bunuh dia. Seolah-olah free will-nya Sylvie adalah sesuatu yang udah ditentukan, udah takdir. Terus apa artinya Loki buat Phase 4? Dengan lahirnya multi-universe, jelas Loki membuka ribuan jalan buat Disney mengeksplor semesta MCU lebih luas lagi. Loki literally nyiptain cabang-cabang timeline baru yang pasti bikin kesempatan Disney jualan franchise ini punya nafas lebih panjang. Nah, kalau kalian sendiri ketemu Easter eggs apa aja di Loki? Ramein diskusi di kolom komentar ya. Kalian juga bisa request film atau series yang menurut kalian seru untuk dibahas di Misbar Tirto berikutnya. Jangan lupa follow Instagram Tirto dan subscribe YouTube-nya. Sampai jumpa di Misbar Tirto berikutnya.